Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikil haqqil mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Jamaatut Ta'lim Nurul Fatah Ahad Lailatul Isnain yang saya muliakan, yang insya Allah kita pada ini malam semoga mendapat cucur rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khususil khusus sahibul bait Bapak Ridho bersama keluarga dan seluruh keluarga besarnya, jamaah semuanya yang insya Allah tentunya saya sangat menghormati dan memuliakan, namun tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semua itu tentunya rasa mahabbah saya kepada jamaah semuanya tidak akan berkurang. Hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak mudzakarah ta'lim kita pada hari Ahad Lailatul Isnin ba'dal Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hayat selesai ya habis. Faslun bermula ini tuh satu fasal. Fi umurin tukhaiku fihal mar'atar rajul fi sholat. Faslun bermula ini satu fasal. Fi umurin di dalam akan melakukan perkara-perkara tukhalifu fiha yang merupakan perbedaan, ada perbedaan al-mar'ata antara laki-laki perempuan, ar-rajula dan laki-laki bisolah. Jadi sekalian di dalam sholat itu antara laki-laki dan perempuan itu ada beberapa perbedaan, jadi enggak sama semuanya ya. Jadi tidak semuanya sama, namun ada perbedaan. Di mana saja perbedaannya antara laki dan perempuan pada waktu menjalankan ibadah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah ya. Kan wajib ya sunnah ya, kan ada wajib ada sunnah. Adapun rokaatnya sama ya, kan duhur yang 4 untuk wanita, perempuan juga 4. Asar, isya, subuh sama semuanya, bacanya pun sama, rukunnya pun sama. Misalkan ada salah satu rukunnya tinggalkan dengan sengaja, maka batal, tidak sah sholatnya kalau ditinggalkan dengan sengaja. Lain halnya lupa. Bahkan ada berapa perbedaannya? Perbedaannya antara dan perempuan dalam satu wazat qaral musannifu dzalika liqaulihi wal mar'atu tukhalifur yakan rajula fi khamsati asya. Bahkan bagi perempuan dengan laki itu ada 5 perbedaan dalam mendirikan menjalankan sholat. Di mana saja itu yang 5? Nah, di sini akan kita bahas, yaitu sekalian yang pertama farrajul yujafi ayyarfa'u mirfaqaini inda jambihi wa yaqilu ayyarfa'u batnahu an fakhzaihi fi ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdhil jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati
sabbaha ay ida naba ya ida wa ida nabahu ay asobahu ay asobi'ahu ya kan asobi'ahu syai'un fi sholat sabbaha ya kan fayaqulu subhanallah bi qasdi dzikri faqat au mal iklam au atlaqo lam tabtul sholatu. Jadi di dalam sholat hadirin jamaah antara laki dan perempuan itu ada perbedaan. Ada perbedaan di mana? Ya kan apakah di rukunnya? Bukan. Apakah di sunnah-sunnahnya? Bukan. Bahkan di sini sekalian letak perbedaannya antara laki dan perempuan itu ada 5. Ada berapa? 5. Ya Pak RT ada 5. Gampang ingatnya 5. Apa yang pertama hadirin jamaah? Bahwasanya kalau laki-laki itu farayuja fi ayyarfa'u mirfaqaini anjan bihi, bahwasanya laki-laki pada waktu sekalian ya kan sujud atau ruku ya kan itu kalau laki-laki itu mirfaqaini anjan bihi, dia punya apa namanya ini sikut sekalian pada waktu ruku dan sujud agak dipenggang sedikit, penggang, dibuka sedikit ya kan, jangan rapat. Jadi kalau jangan rapat begini tapi harus begini. Jadi begini jangan, jadi dipenggang sedikit, dibuka ya misal gini ya kan. Jadi waktu kita ruku dan sujud hadirin jamaah ini kan mohon maaf maju dikit ya, lagi praktek sekalian. Jadi pada waktu sujud hadirin jamaah kita kan ini gini ya kan, ini agak dibuka gitu sedikit, jadi jangan begini. Jangan apa tuh? Jangan rapat begini. Nah, kalau begini ini bukan buat laki-laki, melainkan nanti keterangan buat wanita nanti itu. Makanya kalau kaum bapak, kaum Adam pada waktu sujud itu agak begini. Dia apa ya? Dibuka sedikit. Jangan terlalu lebar. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar, harus sedang-sedang saja. Lebar banget, jangan. Rapat juga jangan, tapi sedang-sedang. Jadi agak dibuka, aijafi, membenggang sedikit. Kemudian wayarfau mengangkat juga ini dari ini nih, apa namanya ini, jangan di DP begini. Ini jangan. Jadi harus ini sekalian pada waktu ruku dan sujud diangkat sedikit. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sujud itu kepala posisi pas agak nunduk, ini belakang diangkat, jangan rata. Jadi harus kan begitu, sesuai yang kita praktekkan setiap 5 waktu kita sholat, itu kepalanya agak ke bawah, di bawah, ini pantat di atas. Kadang-kadang ada yang rata itu kurang. Jadi kan antara ruku dan sujud juga itu mempunyai batas-batasnya, had-hadnya. Jadi enggak cara ruku itu sampai di mana, apa yang harus dipegang, ya kan, seperti itu. Jangan sampai terlalu nunduk banget atau cuma begini doang dia rukunya. Jadi enggak sampai lurus. Jadi harus sekalian melewati ya kan daripada kita berdiri, kecuali uzur. Nah kalau uzur sekalian, misalkan ya kan rukunya kan orang ada yang begini loh. Ini belum cukup, kecuali sakit, nggak apa-apa, Allahu Akbar. Ini karena kalau gini mungkin kena faktor usia, udah apa namanya itu? Ya udah kalau misalkan ini dipaksa bukan malah benar bahkan malah ya udah sebisanya gini dah. Tapi kalau buat yang sehat yaitu harus sekalian rata sujud kita, ya kan? Pada waktu kita sujud itu misalkan ada papan itu lurus gitu sekalian. Jadi dari sini ke sini lurus seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang begini, ada yang megang di bawah lutut sekalian. Sehingga apa begitu banget, jangan. Jadi harus apa tuh rata. Seperti hanya satu papan pada waktu taruh seret gitu. Tapi jangan diukur, ya kan papan bawah sini rata enggak gitu. Jadi kalau rukunya kita, sujudnya laki-laki agak diangkat sedikit. Apa tadi itu? Ininya apa namanya, dibuka, dibenggang. Nah di situ.
Nah kalau perempuan enggak nanti dijelasin sekalian itu enggak seperti itu, harus seperti ini. Dia itu akan mohon maaf ya kan, menahan daripada dua yang mulianya itu ya kan, seperti hari jamaah. Iya kan? Iya kan? Yang mana? Itu ya, jadi paham diri ya, waduh paham dah ya kan. Gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sujudnya begini, udah ya kan pakai makan aja ya kan. Nah, gitu. Makanya sekalian praktek sholat itu penting kita, antara teori dan praktek sekalian. Jadi alhamdulillah kita sekalian karena kita melihat ya orang tua kita ya terdahulu pada waktu sholat seperti itu. Ya karena beliau juga punya guru, seperti itulah. Takutnya anak-anak sholatnya di rumah ngeliatin ibunya, ya kan, berarti mama sujud seperti ini. Begitu dia ke masjid, dia DP di dirian. Kok begitu kamu? Kan ibu seperti ini gitu. Makanya sekalian, anak-anak juga ada yang begitu. Mungkin lihat siapa tuh? Mamanya sujud seperti itu. Nah, maka kita sebagai orang tua atau kita ya sebagai pemimpin itu harus ya memberikan pengaruh pada anak-anak kita. Maka yang paling pertama mendidik keluarga, anak istri kita ini sebetulnya. Kita bahkan kata Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya bihal awwalu ma yata'allaqu bil 'abdu yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Pertama kali yang akan menuntut kepada kita pada hari kiamat bukan orang lain, bukan tetangga, bukan siapa-siapa. Yang pertama sekali yang menuntut kepada kita, yang mendakwah kepada kita, yaitu ahluhu wa auladu, anak dan istri itu. Pertama sekali itu. Awwalu ma yata'allaqu bil 'abdi yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu, anak, istri. Pertama sekali itu yang akan menuntut kita nanti pada akhir nanti. Fayaquluna, mereka berkata, anak istri berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, ya Rabbana, Tuhan yang maha agung, ya Rabbana subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, ay Rabbil izzati, Allah yang maha sakti, ya kan, hud haqqona fi hadzal rajul, ambil hak saya terhadap laki-laki yang duduk sedang menikmati itu di dalam surga. Jadi sementara misal ada kaum bapak sebagai pemimpin rumah tangga, ahli ibadah, taat kepada Allah, cinta Rasulullah, takwa, kerjakan perintah Allah, jauhkan larangannya, tapi sementara di dunia itu keluarganya tidak diingatkan. Nanti kita yang kena itu. Ya kan, istri misalkan nggak sholat, kita menang baik, kita koningkan tanggung jawab. Anak tidak memberikan sholat, kita diam saja, kita nanti yang kena itu. Memang di dunia kita kan sayang ya kan, sama anak juga kita sayang, kepada istri juga kita sayang, ya kan. Tapi sayang itu ada pada tempatnya sesuai. Ya kalau misalkan mohon maaf itu persekalian nanti ada hubungannya dengan ibadah, tanggung jawab, karena pertama kali yang mendidik ialah kita itu tuh, kita. Bahkan kata Nabi bersabda, ya kan, adibu auladakum bisalasi khisolin, didiklah anak kalian, kata Nabi, dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan cara cinta kepada Nabi kamu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, ajarkan putra putri kita untuk mengenal cinta pada keluarga Nabi. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, ajarkan anak baca Al-Quran. Itu tuh. Nah kita kira-kira ini udah belum nih kira-kira? Mudah-mudahan kita bisa sekalian. Misal kita nggak ada waktu, dengan kesibukan bersekalian, silakan sekarang banyak para mudabir, ya banyak guru-guru kita serahkan, itu insya Allah bisa sekalian. Jangan sampai kita serahkan kagak, kita didik kagak, nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu kita. Nah di dunia mah kita gampang, betul, minta bisa tolong sana sini, kuliah nggak bisa, pimah kami Robil Jalil nggak bisa sekalian kita.
langsung kita yang berhadapan dengan Allah. Makanya kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita, putra putri kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi yang sholihin wasolihah wal akhlaqul karimah sekalian. Karena kita kan di zaman sekarang Pak, jangankan anak kita nggak didik, kita didik aja kadang-kadang masih mentah juga, apalagi dilepas. Tuh. Sekarang kalau zaman dulu pokoknya kita mau orang tua kita nggak ditanya, kita udah deg-degan apa salah saya. Kita nggak ditanya, dibiarkan saja sama orang tua. Bahwa sekarang dicuekin, kita deg-degan apa salah saya, nggak ditanya, nggak disuruh ngapa-ngapain. Itu hati itu udah gelisah, itu apa salahnya. Saya dulu sekarang waktu masih SD itu saya kan gembala kambing ya kan, bisa nggak ditanya, waduh apa salah saya. Apa kira-kira supaya orang tua ini bisa nanya, saya tanya mengiyakan, saya nyari umpan kambing. Cari pohon-pohon apa itu ya, pohon sujan, pohon-pohon yang buat umpan kambing, saya taruh di bawah pulang, saya kasih bilang orang tua, taruh sana tuh, udah girang ditanya. Berarti saya harus cari umpan kambing waktu sekalian. Jadi nggak disuruh, ini kayak secara apa namanya itu sekalian, lihat apa gerak-gerik orang tua kita, misalkan wah salah apa nih. Jadi kalau ditanya deg-degan, di mana kesalahan kita tuh. Kalau anak sekarang kita kalau nggak ditanya ya malah seneng, ya bodoh amat, apalagi tidur dibangunin seneng sekalian. Kalau dulu kita seperti itu, yang saya alami seperti itu sekalian. Karena kalau saya kan dibesarkan di keluarga tani gitu ya, tani, jadi ya setiap saat pulang belajar ya udah ke sawah, kadang ke kebun seperti itu, ya kan. Nah itu kita harus bisa bersama di anak-anak kita. Makanya sholat pertama itu anak kita ajarin. Paling pertama itu wudhu sekalian. Cara pipis pun itu istinja, tugas kita itu. Kencing aja itu kencing, mohon maaf. Itu kalau nggak ada ilmunya nggak sah sekalian. Cara pipis ya kan yang paling utama sekalian, kita kan yang paling utama kan jongkok. Itu paling utama. Setelah sekalian kita berjongkok, kita harus istibro. Begitu. Untuk mendorong, takutnya ada yang belum keluar. Dan yang terakhir sunnah diurut-urut sedikit. Itu dalam Risalatul Mu'allim dijelaskan pada waktu kita tadi itu ya kan buang air kecil, setelah selesai sunnah diurut, seret baru diurut. Urutnya jangan sama tukang pijit, repot urusannya itu, ya kan. Jadi sunnah kita urut sekalian untuk membersihkan misalnya yang tertinggal yang bersih. Nanti pada waktu sekalian kita istinja kan kemudian pakai celana nggak akan keluar dia. Kadang-kadang kan ada pakai celananya udah ketat, kemudian sekalian pipisnya nggak begitu bersih, begitu udah istinja keluar, kenalah pakaian, maka kita ya kan harus hati-hati pada waktu sholat bawa najis. Pun yang kedua. Yang keduanya sekalian yang pertama. Yang kedua itu kalau pipis kita ajarkan juga. Misal begitu sertek pipis sekalian nih kadang-kadang keran, sekarang keran ya, karena kalau sekarang saya perhatikan jarang masjid musola itu duduk jongkok kebanyakan kan pakai keran. Apalagi sekarang itu yang kloset yang baru begitu tuh, yang air sedikit itu kan, kita baru berdiri itu kan. Kadang-kadang Pak kalau itu kebalik itu, terkadang mungkin terlalu kencang keluarnya, nyiprat itu najis itu. Makanya kalau pipis itu siap-siap cari, kalau bisa ada yang jongkok-jongkok itu enak, ya kan, enak sekalian. Terus lagi dia buat keran sedikit, kadang saya perhatikan begini, toel, begini, ini kan dibuka ngaca sedikit ya, karena ditarik ke sana terlalu jauh, mungkin panjang nggak nyampe, emang kan kadang agak jauh ya, iya kan jauh ya, ditarik ya mungkin ya, nggak mungkin ya. Ya kalau ditarik ke sini ya keran nggak bakal bisa dekat. Kadang gini saya perhatikan begini, tengsel, kan? Pernah lihat ya gitu ya? Mungkin pernah kan begitu ya? Dulu saya masih anak pernah sekalian. Ting teng. Kata kita bersih nih, tapi hukum bikin nggak bersih. Bukan malah bersih, malah tambah toel lebar. Tangan kita kena juga kemana-mana. Jadi bagaimana cara istri yang baik sekalian yang ada aturannya. Jadi ini diginiin tuang cur akan ke bawah, terdorong ke bawah. Ini kadang-kadang itu mohon maaf, ya saya sering sekalian itu melihat seperti itu ya. Sering itu ya kan ya begini, itu ada itu pernah lihat nggak?
banyak ya. Nah itu hati-hati ya kan. Makanya kalau bisa kita bawa botol apa itu gelas apa itu gelas aqua ya diisikan gas tuh enak sekalian. Iya. Iya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kan kalau udah kebelet mah kita enggak sana sini, terus dapatnya aja ya. Nah, maka kalau misalkan pamer sekali musim kemarau, itu kadang-kadang kan suka keren tuh kering itu. Udah keluar, mohon maaf selesai pipis, wah keren kosong semua. Hanya kita tenteng-tenteng itu si Mamat ya kan. Mohon maaf ya kan, kemana ini ya kan carinya ya kan. Maka di sini kita boleh istinja bawa ora sedikit kantongin. Jadi tetes tinggal taruh titik kita taruh jadi sehingga bersih namanya istinja dengan batu itu sekalian ya kan. Di tembok juga boleh ya kan, nyem temboknya tapi jangan sampai yang terhormat itu tembok banyak orang diampet aja apa itu ya. Di tembok yang penting kalau istinja sekalian itu bendanya itu bisa menyerap air pipis, bisa menyerap jadi seret kan itu keserap. Oh di sana kita bahas bab istinja itu barangnya tuh poliin, jamidin, barang yang bisa yang keras yang bisa menyerap air seret kayak batu ya kan keras seret nyerap nggak tuh nyerap batu itu kan atau bata merah seret bisa bata itu kan seret cuman jangan sampai 2-3 berat bawahnya ya kecil-kecil aja sih ya kan itu kan tinggal nempel seret itu istinja dengan batu kalau tidak ada air sekalian. Nah daun sekalian kalau daun itu saya tanya bisa menyerap nggak? Nah berarti nggak bisa. Di sini istinja itu barangnya maniin kolin jamidin yang suci barangnya bendanya yang keras nih tariknya yang keras yang bisa menyerap air. Botol keras nggak? Botol Sprite, Coca-Cola ya kan keras itu keras nggak coba dah kalau enggak kok apa itu bagi digigit kira-kira ada itu keras ya. Nah kalau kita tempel kami kira-kira dia bisa menyerap air nggak? Berarti sekalipun keras suci nggak bisa menyerap berarti nggak bisa. Donat keras nggak donat? Lembek. Kalau dijemur keras nggak? Nah ini barangnya juga yang tidak muhtaram, yang tidak dihormati, yang dimuliakan. Nah kalau donat buat dimakan, jadi enggak layak lah kayak donat buat istinja. Ya kan jangan, ya kan. Jadi mana istinja itu dengan barang yang bisa menghilangkan air, meresap air, yang suci dan yang keras. Nah sekarang tisu, ya kan sekarang tisu. Kalau di pesawat itu tisu kan, ya kan nggak mungkin batu wah berat sekian ton wah nggak bisa, ya kan. Itu sekalian memang itu tisu sekalian. Makanya saya waktu mohon maaf ya kan saya ke pesawat, waduh mana pas-pasan ya kan cuma sediain tisu hari sama ya udah mohon maaf ya kita sedang bayar tisu tapi pada waktu kita turun di bandara nanti kita bisa bersihkan dengan air. Itu untuk syarat menghilangkan saja karena dia kan harus dipetel-petel ya kan dikuel-kuel itu kan gitu sekalian. Nah, makanya ya kalau di pesawat itu ya kita ya nanti pada waktu kita sudah apa tuh mendarat ya kan kita kan nanti pasti ada apa toilet ya sekalian dia tinggal masuk ke kamar mandi sempet aja makanya steam sekalian pret ya kan dia bersih ya kan gitu. Jadi memang kalau saya aja ikuti yang tarik-tariknya begitu aja definisinya harus barang yang keras yang suci yang bisa menyerap air itu sekali yang bisa digunakan untuk istinja ya kan sebagai ganti daripada air hadiah lanjut ya itu sekalian. Makanya pertama itu ajarin sholat itu istinja dah apa sekalian. Terus kadang-kadang pas saya pipisnya sambil berdiri itu celananya nggak digulung ada itu begitu tren tekan nyiprat kemana tuh ke celana makanya harus digulung tuh. Ya kan jangan sampai sekalian celananya dipanjang, kemudian pipis manter ke sini terkena najis buat sholat najis sholat yang bawa najis sedangkan sholat harus suci tempatnya pakaiannya ya kan dan semuanya badannya. Berarti kalau misalnya sholat pakaiannya kena najis atau tempat kena najis atau badan kena najis latasiku sholatu boten sah sholatnya. Kenapa? Karena pakaian yang digunakan untuk sholat terkena najis. Makanya hati-hati
Itulah pesan ibadah itu harus tidak dengan ilmu, tanpa ilmu itu rusak. Ya kan, wa kulluman, ya kan, wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balus gitu. Oh, siapa orang yang ibadah rajin, sholatnya rajin, semuanya rajin, tapi nggak ada ilmunya, mardud, apa itu, ditolak, latuk, baru nggak diterima, salah. Tadi pakai kena najis buat sholat, kemudian istinjanya cuman mengkenen, ya kan, mengkenen ya kan. Begini pas sekalian istinja. Nah disitulah kita, ya makanya hati-hati ya kan. Ya silakan pipis di mana aja kita, apalagi kita waktunya kan darurat ya kan, ya mau berdiri ya monggo karena nggak ada tempat jongkok ya kan. Makanya pas sekarang kadang-kadang kalau saya itu kalau kemana-mana bawa sarung. Ya kan, kalau masa kamar mandi saya lepas celana, saya pakai sarung, lebih enak, bebas, ya kan, jadi lebih lancar. Karena kalau pakai celana yang apalagi lepis ya kencang, apa namanya, sekarang pas-pasan di sini bos-bos kan kalau nongkrong itu kadang sulit juga jongkok ya kan, nanti kadang keluarnya juga kurang cepat. Bahkan harus telanjang tuh ya jangan, yang penting kita hati-hati, jawabnya hati-hati gitu aja selesai. Ya kan, hati-hati aja. Silakan mau pakai sarung, mau pakai celana silakan. Yang penting hati-hati, itu aja, hati-hati. Nah, hatinya seperti itu, ya kan. Jadi kita ajarkan bab sholat seperti ini, ya kan. Bacanya kayak ini. Misalkan kita belum sempat ngajari putra putri kita, silakan terserahkan pada guru-guru agama yang bisa mendidik. Insya Allah pahalanya nggak berkurang. Gitu. Mudah-mudahan ya kan kita bisa nggak ada waktu terserahkan banyak sekarang kan ya, pengajian sekali kita suruh belajar anak-anak kita. Insya Allah anak-anak jadi anak yang soleh wasolihah wal akhlakul karimah, amin ya robbal alamin. Kok sono-sono tadi, ya kan. Jadi gitu sekalian, apa tadi, yujafi. Jadi antara yang perempuan waktu sujudnya seperti itu ini, ya kan, agak dibenggang sedikit, ya penggang ini aja jangan, bahaya. Jadi kadar kira-kira aja, itulah. Nah kalau perempuan agak rapat sekalian, akan dibahas nanti di sini, ya kan, laki-laki yang membenggang pada waktu sujud dia akan ruku dan mengangkat perutnya, digituin sekalian, anfah daifir ruku, jadi jangan nempel perut sama paha, ya kan, sujud ini sama ini nempel kan jadi rata. Jadi kita angkat nih perut kita, jangan sampai nempel di paha pada waktu ruku dan sujud sekali. Karena ada kadang-kadang rata sekali itu. Nah, sujudnya panjang kan? Ya pokoknya sujud ya pas-pasan aja kita, panjang banget ketendang orang ya kan. Ya bulat aja ribet kita. Ya umumnya aja kita, ya kan. Kalau sujud itu di mana tempat sujud kita pas posisi badan kita aja. Kalau badan kita lebar panjang ya tinggi ya di sana jatuhnya ya kan. Kalau kita pendek ya di sini ya, jangan sampai pendek dipaksain blonjor jauh, repot itu ya kan. Jadi umumnya gitu. Jadi sujud itu sekalian ya tinggal ya dari postur badan kita. Kalau umpamanya sekian senti ya kan kita segini ya. Makanya hati-hati sekalian. Ya kan soal itu kita nggak boleh mengganggu orang juga ya kan. Makanya harus pas ya kan, pas. Kecuali pas kita sholat kayak di raudhah ya kan, di apa namanya sekalian di Hijr Ismail, emang sholat itu masya saking desekannya manusia itu sujud kalau yang kayak begitu udah diles orang sekalian. Wah, golok, makanya udah kita pas aja itu susah kok. Bisa sujud di belakang udah kena kaki udah bersyukur itu saking desekannya. Karena dunia tuh tumplek kalau haji kan, dengan hari yang sama, bulan yang sama, apa yang namanya itu di Arafah, pada wukuf di Arafah, plek itu. Wah, udah kayak pepesan udah. Ya kan, makanya coba-coba kalau sholat di sana bekangkang, kena aja keinjak udah. Apa itu sujudnya panjang, udah kena udah itu. Ya kan, ya kita mohon maaf, ya kan. Saya emang nggak komentar apa, yang penting kita hati-hati aja gitu. Hati sekalian pada waktu sujud, ya kita jangan sampai ya membuat ya masyarakat kita juga sekalian. Hati sesuai aja kita ya kan, apa adanya. Memang kita seperti ini tingginya sekian di situ kita sujud itu di situ. Jangan bulat banget, jangan ya harus ini ditempel sih. Kan bulat kayak bola, nggak bagus juga kan. Kecuali darurat, udah nggak susah tempatnya kan. Saking desekannya, ya udah
Bahkan Pak, kita kalau sering desekannya tuh takbir nggak bisa angkat tangan, nggak bisa cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagus itu. Karena begini udah nggak bisa. Ini desekan itu namanya rapat tuh. Itu dari dalam hadis sawu sufufakum watarosu tuh. Ayo rusulkan barisan, rapatkan desekan. Di rapat ini ketemunya ini nanti kita nih. Bahu kita seret rapat namanya. Ya, mohon maaf, kalau ini bukan kaki. Lah kalau kaki rapat kan masih jauh. Soalnya kalau kaki itu pas kodro shibrin kadang-kadang 1 jengkal kira-kira. Cuma ya jangan diukur nanti repot juga, kira-kira aja. Jadi terlalu lebar ya enggak, jadi kira-kira kodro shibrin kadang-kadang 1 jengkal. Jadi ini akan rapat ini. Di rapat ini pasti yang seharusnya umpamanya, mohon maaf kalau rapat kan 5 ke sana atau 5 kan pas 10. Tapi kalau mohon maaf kalau umpamanya panjang 5 10 jadi 5 kan, jadi apa namanya kalau kata bahasa pemborosan tempat kan sekalian. Ya pokoknya hadis jamaah seperti itu ya kan. Mungkin ya itulah ya kan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah variasinya seperti itu. Yang penting ya kita ayo ya kita kebersamaan kita jaga, keyakinan kita ya benar-benar nggak melenceng daripada Al-Quran hadis. Insya Allah ya kan jangan sampai sholat itu dikurang. Ini yang salah, dohor 4 rakaat jadi 2, lalu enak amat ya kan. Kecuali ada apa namanya hal-hal tertentu, namanya perjalanan jauh kurang lebih 85 km boleh baru kita qosor, duhur jadi 2, asar jadi 2, atau boleh digabung namanya jama dikumpulkan. Jama dibagi 2 lagi, ada jama takdim, jama takhir. Apa itu takdim? Takdim itu mendahulukan waktu yang awal, mengakhirkan waktu yang kedua. Apa itu takhir? Bebas. Nah kalau jama takdim niat di waktu awal, tapi jama takhir bebas, entah yang pertama, waktu yang kedua. Yang penting di perjalanan kita niat jama nawaitu an ajma'a bainal maghribi wal isya takhiran nilai ta'ala. Itu niat seperti itu. Udah paham? Alhamdulillah. Kayaknya ada yang belum juga ini ya kan. Nanti kalau mau ulang mudik nggak apa-apa itu. Ke Jawa macet apa. Yang kita jamaah aja udah lebih enak. Biar nggak capek. Ya kan berangkat dari jam 11 siang misal. Nyampe di apa tuh Cikarang udah duhur. Atau udah asar. Kan repot kita. Saking macetnya kan. Ya kan kita jamaah aja. Misalkan mampir di masjid kita jamaah. Ya kan berjamaah di kosor lagi. Jadi 2-2 kan ringkas kan. Enak sekalian. Yang penting kita yakin tahu ada ilmunya. Ragu mah jangan. Gimana caranya ya jamaah ini? Saya baju rakaat ini. Lah itu enggak sah. Makanya harus kita ngaji dulu, tahu dulu baru kita amal. Nah itulah sekalian ibadah bisa sah ya kan jika ada ilmunya. Ilmu itu tidak akan datang sendiri, melainkan harus dicari. Maka mencari ilmu hukumnya wajib selesai. Ayohan sehat? Iya. Gitu hari jamaah. Jadi yang pertama itu perbedaan itu membenggang sedikit. Jadi jangan sampai terlalu nunduk. Apalagi sekarang kalau laki-laki itu wajah fi mobil jahri. Jika laki-laki itu sunnah sekalian mengeraskan suara dalam sholat di tempat-tempat yang keras. Bisa 2 rakaat awal isya, 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat subuh itu sunnah jahar keras sedikit. Keras banget, jangan kedengeran aja. Ini kadang-kadang di masjid sholat 2 orang berjamaah kedengeran semasjid semuanya. Ya kan ya kalau saya Pak kalau misalnya 2-3 orang misalkan kita masuk nih ya kan ada sebelahnya. Yang penting yang ini aja kedengeran, gak mesti teriak-teriak ya kan sehingga kedengeran semua. Itu kadang ada seperti itu. Ya kan jamaah cuma 2 orang, imam 1, makmum 1, suaranya sampai keluar masjid kedengerannya itu ya kan. Ya namanya jahat itu kadang-kadang kedengaran ini aja, yang lingkungan kita aja udah. Kayak kita berjamaah nih, sebetulnya yang nggak pakai speaker jadi masalah kita. Sekarang dulu kan sholat kita nggak pakai apa tuh, mic kan. Jadi yang terdengar di mana tuh? Di lingkungan saja, dalam masjid atau musola. Sekarang kan kemana-mana kedengaran ya. Nggak apa-apa sih. Jadi agar supaya nanti orang tahu berarti udah qomat, udah azan, udah lagi sholat, betul. Ya karena kalau misalkan nggak ada azan lewat pengasuara, ya sepi-sepi aja. Takutnya begini, belum zuhur kali, belum azan, belum asar kali, belum azan, karena nggak ada yang azan. Begitu lihat jam, ya Allah 2:30, beri zuhurnya udah kelewat jauh kan? Karena belum dengar azan. Asarnya hampir maghrib jam 5:30 karena belum dengar azan. Makanya alhamdulillah kita pakai pengeras suara. Misalkan ada yang lalai, bisa terdengar panggilan muadzin melalui azan pengeras suara. Alhamdulillah kita sekarang dari as-sahabah juga, dari al-ikhlas,
dari Al-Huda, dari Al-Inayah, dari apa nih? Nur Aini. Kan mungkin ya toanya Pak, ada yang kesini ya. Misal di Aini nggak kedengaran, ada Sohaba. Oh, sabang kedengaran, ada Al-Inayah. Ini yang kedengaran, ada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas nggak kedengaran, ada Al-Huda. Masa iya semuanya kedengaran? Tumba karena namanya itu mah, ya kan? Jadi sini nggak kedengar, ini kedengar ya abong amat ya. Mesti salah satunya ada yang terdengar. Ya mudah-mudahan Allah paling utuh. Amin ya robbal alamin. Dah gitu aja. Jadi pada waktu tadi jahar kita sunnah. Kalau perempuan enggak sekalian tinggalkan jelaskan, ya kan? Jadi kalau laki-laki sunnah jahar. Kalau perempuan biasa sepi-sepi aja sholatnya, kecuali perempuan berjamaah bersama perempuan, khusus perempuan di tempat yang tertutup boleh. Pelan-pelan aja, nggak pakai di ini apa ini namanya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah, ya kan? Kalau perempuan, ya karena aurat kan aurat suara yang seperti itu. Makanya pas sekalian ya, masya Allah ya kan, kalau kita sekarang karena udah zamannya seperti ini ya, pokoknya yang namanya suara perempuan kalau kagak ngaji, kalau pakai speaker kagak rame ya kan, ya bahkan paling syiar tuh perempuan, belum nyampe sholat tuh loh, sholamullah ya kan, ala toha, begitu kan, apa nenek-nenek, sholatullah, sholamullah, ala toha, ayo bapak-bapak, ibu, mama, yang di rumah kita ngaji, sholatullah, maksudnya gitu kan. Ya bagus, masih mau, amin ya robbal, mudah-mudahan. Jadi skanda 5, yang pertama waktu kita sujud dan ruku itu agak dibuka sedikit, apa namanya ini, sikut kita, dan juga diangkat, dia punya apa namanya, perut jangan sampai rata. Kemudian bagi laki-laki jahar keras yang membaca bacaan di waktu sholat yang jahar, kalau perempuan tidak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, hanya itulah mudzakarah taklim yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf untuk taklim pada ini malam saya lebih awal, ya kan, termasuk apa namanya paling dulu di dalam susunan acara, yang biasanya paling akhir, dan insya Allah pulangnya paling awal juga. Yang ngajinya paling awal, pulang paling awal. Nanti untuk selanjutnya akan diteruskan oleh jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.